Perkenalkan, namaku Roni. Umurku 25 tahun. Aku bekerja di sebuah pabrik elektronik. Aku terlahir di kampung dengan kehidupan yang pas-pasan. Terkadang buat makan sehari-hari saja, kami terpaksa ngutang di warung tetangga. Kedua orang tuaku hidup sederhana, layaknya orang hidup di kampung. Mereka berprofesi sebagai petani, dan mereka sangat tekun bekerja. Aku sebagai anaknya tentu sering membantu mereka di sawah. Walau harus kepanasan, kadang juga kehujanan. Aku anak paling bontot dari 3 bersaudara. Kakakku cewek semua dan sudah pada menikah. Mereka ikut tinggal dengan suaminya. Dua tahun lalu, aku sempat mau menikah tapi gagal. Entah apa sebabnya. Itu merupakan kesedihan terberat dalam hidupku. Namun sekarang aku sudah lega karena aku sudah menemukan orang yang mau menerima aku apa adanya. Bahkan dia anak orang kaya. Aku sudah menikah 7 bulan yang lalu. Istriku bernama Reni. Dia anak satu-satunya dari keluarga yang sangat berada. Beruntung aku bisa menikah dengannya. Tanpa kerja keras, aku sudah mendapatkan mobil dan rumah. Ini semua berkat ibu mertuaku yang memfasilitasi semuanya. Wajar saja dia memfasilitasi kami. Secara ini adalah anak kesayangannya dan anak satu-satunya. Tentu dia tidak ingin melihat anaknya hidup kekurangan. Suatu hari, aku kena pengurangan karyawan di pabrik tempat bekerjaku. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menafkahi istriku. Karena aku sudah tidak punya penghasilan, sementara istriku sudah terbiasa hidup berada. Aku sempat pusing memikirkan ini semua. Akhirnya istriku menghubungi ibunya untuk menceritakan keadaan sekarang ini. Ibunya sempat marah pada aku karena aku sudah tidak bekerja lagi dan tidak menafkahi anak kesayangannya. Beruntungnya aku, ibunya masih baik dan mengirimkan uang hingga sebulan ke depan. Dia menyarankan aku untuk mencari kerjaan baru. Hari demi hari berlalu, hingga kini aku masih belum mendapatkan pekerjaan. Dan uang yang dikasih mertuaku sudah mulai habis. Istriku kembali menghubungi ibunya dan meminta uang lagi. Tak disangka, ibunya pun marah kepadaku karena aku belum dapat pekerjaan juga. Akhirnya mertuaku memutuskan berkunjung untuk mendatangi dan melihat kondisi kami saat itu. Beberapa hari kemudian, tibalah ibu mertua di rumahku. Dengan rasa kesalnya yang terlihat di raut wajah mertuaku saat itu. Aku hanya pasrah saja dengan keadaan. Bahkan aku siap untuk dimarahi mertuaku karena sudah tidak tahu lagi
harus berbuat apa. Saat malam hari, akhirnya kami bertiga berunding hingga tengah malam. Karena mengantuk, istriku memilih tidur duluan. Jadi hanya ada aku dan ibu mertuaku saja di meja perundingan malam itu. Istriku sudah pergi tidur. Bagaimana kalau kamu usaha saja, Ron? Nanti ibu yang memodalin usaha kamu, ucap mertuaku. Wah, ide bagus itu, Bu. Saya mau daripada gak ada kerjaan, jawabku. Kira-kira kamu bisanya usaha apa, Ron? Tanya ibu mertuaku lagi. Usaha buka kedai kopi saja, Bu. Saya jamin banyak peminatnya, ucapku. Bener, kamu mau buka kedai kopi. Pikirkan dulu biar bisa bagus ke depannya, ucap mertuaku. Bener, Bu, saya akan jalankan benar-benar usaha kedai kopi ini, Bu. Tentu jika ibu mau modalin, ucapku. Baiklah, ibu akan modalin kamu. Tapi ingat, sambil cari kerjaan ya. Kalau sudah dapat kerjaan, usaha kedai kopinya cari karyawan saja, ucap mertuaku lagi. Oke, Bu, terima kasih banyak sebelumnya. Kalau ibu tidak bantu, entah jadi apa kedepannya aku dan istriku. Ibu pasti akan bantu, tapi ada syaratnya loh, ucap mertuaku sambil tengok kanan kiri. Syaratnya apa, Bu? Pasti akan kujalani demi kehidupan kedepannya. Aku siap apa saja syaratnya, ucapku penuh semangat. Kamu harus menemani dan membahagiakan ibu. Kalau kamu tidak mau, ya sudah gak apa-apa. Ibu tidak akan memodalin usaha kamu, ucap mertuaku. Berat sekali syaratnya, Bu. Apa ada pilihan yang lain, Bu? Ucapku sambil memelas. Ya sudah kalau gak mau, gak masalah. Tapi jangan harap ibu mau modalin kamu. Kamu cari aja sendiri, ucap ibu mertuaku dengan tegas. Aku bimbang saat itu. Bingung harus memilih yang mana. Daripada tidak dimodalin untuk usaha, mending aku turuti saja apa maunya ibu mertuaku. Bagaimana, mau apa enggak? Ini tawaran terakhir loh, ucap mertuaku. Langsung saja aku jawab, iya aku mau, Bu. Semua ini kulakukan demi dapat modal untuk buka usaha dan menafkahi istriku. Kemudian saat itu juga ibu mertuaku meminta hal itu padaku. Segede papap. Dengan sedikit kaget, ternyata syaratnya segede papap. Yang aku kira hanya syarat biasa, yang penting ibu mertuaku bahagia. Namun biarpun sudah tua, mertuaku masih tetap luar biasa. Untung saja istriku tidur, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi antara aku dan ibunya. Pagi harinya, aku pelan-pelan menata untuk usaha kafeku karena habis dapat modal dari ibu mertuaku. Beberapa hari kemudian, usaha kafeku sangat ramai pengunjung, sehingga aku dapat penghasilan lumayan banyak. Akhirnya aku bisa menafkahi istriku lagi.
Ini berkat mertuaku yang membantu memodaliku. Tetapi cukup berat syaratnya yang harus aku lalui untuk mencapai titik ini. Dan sekarang aku dan istriku bisa hidup bahagia dan berkecukupan. Sesekali ibu mertuaku datang ke rumahku untuk meminta ditemani segede papap serta dibahagiakan seperti waktu awal memberi modal padaku. Aku tak bisa menolaknya karena ibu mertua selalu mengancamku setiap aku menolak untuk menemaninya. Aku begitu menyayangi istriku, namun aku juga tidak bisa menolak keinginan ibunya. Aku sempat berpikir, kenapa ibu mertuaku tega melakukan ini? Padahal aku ini menantunya. Apa mungkin mertuaku memang suka seperti itu? Pikirku dalam hati. Dan aku sendiri pada akhirnya menikmati semuanya itu tanpa berpikir panjang. Efek dari perbuatan itu. Aku juga bukan orang munafik. Jujur, aku akui mertuaku ini walaupun sudah tua, namun semangatnya masih sama seperti istriku. Hingga hubunganku dengan mertuaku berjalan 3 tahun lamanya, tanpa istriku curiga sedikit pun. Padahal mertuaku saat itu sering sekali mengunjungiku. Namun yang namanya bangkai lama-lama akan tercium juga. Waktu itu aku memang rencana untuk pulang ke rumah mertuaku dalam 1 minggu. Karena aku dan istriku sendiri butuh refreshing untuk menghilangkan rasa penat dan kejenuhan. Dan malam itulah istriku mengetahui semuanya, bahkan di depan matanya sendiri. Pada malam itu memang cuaca lagi sedang hujan dicampur petir yang terus mengeluarkan suaranya. Sekitar jam 8 malam, istriku sudah mengajak istirahat. Namun aku belum ngantuk dan istriku aku suruh tidur duluan. Aku masih nonton TV di ruang tengah sembari menunggu ngantuk. Namun ketika aku lagi asik nonton TV, ibu mertuaku keluar dari kamarnya dan langsung nyamperin aku yang tengah asik nonton TV. "Istrimu sudah tidur, Ron?" tanya ibu mertuaku berbisik. "Sudah, Bu, dari tadi jam 8," jawabku. "Cuaca malam ini dingin banget ya, Ron, sampai ibu menggigil kedinginan," ucap ibu mertuaku. "Iya, Bu, memang dingin. Kenapa ibu malah bangun?" tanya aku. "Hehe, iya, Ron, ibu gak bisa tidur, lagi kepikiran sama kamu. Malam ini kamu bisa kan?" Aku sudah paham maksud ibu mertuaku. Ibu pasti ingin sesuatu kan?" tanya aku. "Nah, itu kamu sudah paham," sahut mertuaku. Dengan kondisi dan cuaca yang sangat mendukung, aku pun menuruti keinginan ibu mertuaku itu. Di depan TV itulah ritual kami lakukan, tanpa berpikir apa-apa. Dan ketika lagi asik melakukan ritual itu, gak aku sangka istriku bangun dan melihat kita berdua sedang melakukan ritual itu. "Mas Roni, Ibu, apa-apaan kalian ini?"
Apa yang sedang kalian lakukan itu? Ucap istriku sedikit lantang. Seketika aku kaget dan berhenti dari semuanya. Ibu mertuaku menunduk malu, sedangkan aku masih adu mulut sama istriku yang sudah emosi di luar kendali. Aku langsung meminta maaf dan menyesali apa yang sudah aku perbuat. Dan aku juga mengaku bahwa hubungan ini sudah berjalan 3 tahun lamanya. Aku menjelaskan apa adanya kepada istriku, hingga istriku pun menangis. Namun bagaimanapun juga, semua sudah terjadi. Dan dengan berat hati, istriku pun memaafkan aku dan ibunya yang sudah menyakiti hatinya. Aku telah menyakiti hati istriku sendiri, meskipun semua yang kulakukan untuk kebaikan kami bersama. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah dong.